Selamat pagi saudara, kami kembali menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Pagi. Hari ini Minggu 20 Desember 2020. Saya Leni Hadiawati. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Saudara kami dan juga Satgas COVID-19 terus mengingatkan pesan ibu, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga hindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita awali terlebih dahulu di dua laporan utama di Klik Indonesia Pagi hari ini. Ikatan Dokter Indonesia meminta izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Suharto Mono Arfa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2021-2026 secara aklamasi dalam Muktamar ke-9 P3. Awal informasi pertama, saudara, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menanti keluarnya Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. IDI akan menyambut baik jika BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat tersebut. Ketua Satgas COVID-19 PBID Zubairi Jurban mengatakan pihaknya sangat menanti keluarnya izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari BPOM. Zubairi mengungkapkan saat ini BPOM masih menunggu laporan interim atau pengamatan terkait uji coba vaksin dari berbagai negara, salah satunya dari Brasil. Sementara Kepala BPOM Penelukito mengeklaim aspek keamanan vaksin COVID-19 sudah baik. Vaksin tersebut sudah memenuhi syarat di sejumlah aspek yang ditetapkan BPOM. Hingga saat ini tidak ada efek samping yang kritikal. Penny menyatakan kini BPOM tengah menunggu aspek efektivitas dari vaksin COVID-19. Adapun analisis yang dilakukan yaitu melalui pengambilan sampel darah dan pengujian di laboratorium. Kemudian BPOM akan melihat seberapa besar efektivitas vaksin tersebut terhadap peningkatan antibodi manusia. Penny menekankan saat ini pihaknya sedang berproses untuk observasi keamanan dan efektivitas vaksin. Observasi tersebut membutuhkan periode 1, 3, dan 6 bulan. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar BPOM menentukan izin penggunaan darurat. Izin penggunaan darurat di masa pandemi bukan pertama kali dilakukan. Selama krisis pandemi sudah ada beberapa obat yang diberikan izin penggunaan darurat. Misalnya antigen, yaitu Favipiravir dan Remdesivir, yang merupakan antigen atau Favipiravir yang kondisi pasien yang ringan sampai sedang dan Remdesivir untuk pasien yang berat. Sementara itu, masyarakat menanggapi positif terkait dengan digratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat yang rencananya dilangsungkan pada 2021 mendatang. Vaksin COVID-19 masyarakat digratiskan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan vaksinasi. Keputusan Presiden dilakukan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan mengkalkulasi ulang keuangan negara. Menanggapi gratisnya vaksin COVID-19, masyarakat mendukung keputusan Presiden dan dinilai sudah tepat. Sebab masyarakat saat ini secara ekonomi sedang sulit sehingga akan lebih sulit lagi jika harus membayar untuk vaksinasi. Namun masyarakat tetap mengingatkan pentingnya memastikan kehalalan vaksin karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Baik, saya setuju dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang telah menggratiskan vaksin COVID kepada masyarakat Indonesia. Namun di sini pemerintah harus memperhatikan halal haramnya vaksin COVID tersebut. Dengan pembuktian uji klinis dan sertifikat halal dari MUI. Saya rasa jika hal itu sudah dibenahi oleh pemerintah pusat, maka vaksin itu bisa diinjeksikan kepada seluruh masyarakat di Aceh, khususnya Kabupaten Akan sendiri. Diharapkan vaksinasi COVID-19 nantinya benar-benar efektif dalam menghentikan penularan COVID-19 dan mampu memulihkan ekonomi
masyarakat yang sempat goyah akibat pandemi COVID-19. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Ya, saudara, sementara itu hingga saat ini pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan masih menunggu instruksi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait rencana sosialisasi dan pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 bagi warga Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh menunggu petunjuk atau pedoman dari pemerintah pusat untuk memulai mensosialisasikan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19, termasuk untuk pelaksanaan pemberian vaksin kepada mereka yang diprioritaskan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Bah Rizal. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya baru mendapatkan petunjuk secara umum dalam proses vaksinasi COVID-19. Dari informasi yang didapat, nantinya mereka yang diprioritaskan untuk diberi vaksin adalah tenaga kesehatan, TNI dan Polri, serta mereka yang pernah terkena dan rentan terhadap COVID-19. Sedangkan untuk masyarakat secara luas, Dinas Kesehatan belum mendapatkan informasi seperti masyarakat yang akan divaksinasi, lokasi vaksinasi, dan berapa kali akan dilakukan vaksinasi. Terkait dengan vaksin atau kegiatan vaksinasi COVID di Kota Payakumbuh, secara umum kita mengikuti kebijakan nasional. Ya. Kebijakan nasional adalah kita sekarang memang dalam persiapan untuk melakukan vaksinasi terhadap warga Kota Payakumbuh. Nah, secara nasional kita diutamakan dalam yang pertama divaksin itu adalah mereka-mereka yang terpapar langsung dengan publik, seperti petugas kesehatan, TNI, Polri, para guru-guru, dan para pelayan masyarakat lainnya seperti ASN. Dinas Kesehatan akan melaksanakan sosialisasi ataupun pelaksanaan vaksin setelah petunjuk pelaksanaan pemberian vaksin telah jelas didapat, sehingga nantinya ketika sosialisasi kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Hingga saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Payakumbuh relatif menurun dan terkendali, terbukti dengan zonasi daerah tersebut yang saat ini masuk ke zona kuning. Penambahan kasus dalam beberapa waktu terakhir masih terkendali. Hingga saat ini total kasus COVID-19 di Payakumbuh mencapai 500 lebih, dengan 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal, sementara jumlah pasien positif COVID-19 yang sembuh mencapai angka 400 lebih. Di Payakumbuh, klaster kasus positif beragam, mulai dari klaster ASN, perkantoran, hingga klaster masyarakat, yang penyebarannya didominasi karena kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan.